madrasah. Sebelum masa COVID ini kita sudah siapkan sebetulnya, karena kita tahu bahwa era industri 4.0 itu menuntut kecepatan informasi, ya. Kemudian kejelasan, hal-hal yang sifatnya dulu itu menjadi tidak jelas, ya. Jadi abstrak. Sekarang anak-anak karena suka belajar yang faktual, yang fakta, yang nyata, maka dengan era 4.0 ini kita mencoba untuk memberikan bagaimana sebuah sistem yang di dalamnya nanti kita mengajarkan pada anak bukan hanya sesuatu yang abstrak, bukan hanya teori saja, tapi di lingkungan yang terjadi seperti apa, dan itu kita berikan secara nyata dan faktual. Nah, salah satunya dibuatlah media pembelajaran daring untuk madrasah, yaitu namanya e-learning madrasah. Yang ini aplikasi ini memang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini kita mencoba untuk menyesuaikan aplikasi ini dengan kondisi yang real ada di madrasah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak hal yang ini memang lahirnya masih baru, ya, lahirnya masih baru. Kita tahun 2019 bulan Oktober kalau nggak salah kita baru menyusun ini. Kemudian Desember sudah kita coba launching di beberapa madrasah. Ada 8 madrasah yang sebagai pilot proyek pada saat itu. Kemudian terus rencananya ini malah tidak semua madrasah yang memakai ini, karena kita tidak mentargetkan semuanya memakai ini dulu. Tapi ketika ada masa pandemi COVID, mau tidak mau, karena aplikasi ini memang bisa dilaksanakan oleh lembaga madrasah yang notabene mungkin surplusnya sangat minim. Pokoknya bisa ujian nasional, khususnya MTS, MA, pasti bisa untuk menggunakan aplikasi ini. Ya. Jadi dengan masa pandemi ini, akhirnya e-learning ini kita perkuat, kita percepat, ya, sehingga semuanya itu bisa menggunakan aplikasi ini, dan kita berharap bahwa aplikasi ini memang sangat cocok untuk madrasah, dan ke depan pastilah kita akan adakan perbaikan. Apakah e-learning itu? Nah, kalau kita lihat dari secara umum aplikasi, saya tidak menyampaikan terlalu banyak karena nanti ini banyak banget ya. Tapi yang jelas kita pahami dulu sistem yang ada di situ seperti apa. Yang pertama adalah operator. Operator ini adalah orang yang mengatur secara administratif komponen-komponen yang nanti akan berinteraksi di dalam aplikasi ini. Jadi memasukkan nama gurunya, memasukkan nama siswanya, memasukkan guru BK-nya, memasukkan mata pelajarannya, dan memasukkan eksekutifnya. Jadi pengawas, tadi yang sempat menjadi bahan diskusi, pengawas itu bisa kita masukkan dalam aplikasi ini. Ya, nanti di nomor 6, di supervisor. Jadi pengawas bisa masuk ke situ. Jadi operator nanti semua yang mengatur ini, setelah operator tugasnya selesai, maka semua komponen siswa bisa login menggunakan NISN, ya, dan ada passwordnya. Kemudian gurunya menggunakan EUPTK atau NIK untuk masuk, guru BK, kemudian wali kelas, dan pengawas yang mau masuk, ya, yang dimasukkan nanti supervisor atau kepala madrasah itu bisa masuk di situ. Nah, tingkatan-tingkatan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita lihat apa yang harus dilakukan dalam menggunakan aplikasi ini. Ya, operator madrasah melakukan manajemen user yang dapat login ke dalam e-learning, ya, dan setup tahun pelajaran semester aktif. Untuk operator ini, ya, ditunjuk salah satu.
dan berdasarkan SK. Dalam perizinannya, sebuah madrasah bisa menggunakan aplikasi e-learning jika sudah daftar di webnya elearning.kemenang.go.id, artinya mendaftarkan diri. Kuncinya menggunakan NISM, ya, NSM atau NSM, ya, nomor statistik madrasah, username dan passwordnya. Setelah itu kalau sudah masuk harus memasukkan SK operator madrasah. Jadi operator madrasahnya SK-nya di store ke sana. Nanti kalau dilihat lembaga itu SK-nya udah benar, ya, maka akan di-approve dan bisa download aplikasinya, terus diinstal. Setelah diinstal, operator bisa memasukkan nama guru dan sebagainya. Dan prinsipnya di e-learning ini adalah tahun pelajaran semester. Jadi aktifnya itu per semester. Jadi kalau misalnya ini semester 2, ya, setelah ini nanti masuk ke semester 1, ya semester 1 yang aktif, semester 2 enggak. Kemudian guru mata pelajaran. Apa sih guru mata pelajaran itu? Di dalam e-learning ini, guru mata pelajaran bisa membuat ruang kelas. Jadi ruang kelas bisa membagikan bahan ajar pada anak-anak. Ya nanti saya ajari Bapak Ibu sekalian, ya. Membuat jurnal mengajar. Jadi jurnal mengajar ini isinya juga nanti tanda-tanda siswa yang bermasalah, yang nanti bisa dibaca oleh guru BK. Kemudian kuis, kemudian soal GPT hingga penilaian otomatis dalam kelas dalam 1 semester. Ini guru. Nah, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kelas, diantaranya mempelajari bahan ajar yang dibuat oleh guru, ya. Kalau ada tugas dari guru, dia mengerjakan tugas dan mengerjakan soal-soal GPT. Nah, di sini nanti ada interaksi antara guru dan siswanya. Nah, guru BK adalah guru yang nanti di aplikasi ini memberikan 7 layanan bimbingan konseling. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Dan memberi solusi terhadap permasalahan siswa di madrasah melalui e-learning. Jadi Bapak Ibu sekalian, keterbatasan akses sekarang ini kita coba untuk bisa difasilitasi dengan e-learning ini, sehingga hal-hal yang sifatnya dulu kita dengan siswanya dengan kondisi pandemi seperti ini sulit untuk berinteraksi, maka dengan e-learning ini kita bisa berinteraksi dengan siswa dan itu aman, ya. Kalau mau nanti, karena BK itu sifatnya biasanya private, ya, privasinya juga terjaga. Nah, ini yang mungkin nanti bisa menjadikan kita semua nanti anak-anak juga suka dan Bapak Ibu guru juga suka, termasuk guru BK-nya. Wali kelas, nah, melakukan penilaian sikap, ya, KI 1 dan KI 2, serta mereka merekap nilai raport. Nanti wali kelas itu bisa melihat semua nilainya. Bahkan guru BK pun nanti akan bisa melihat anak itu absennya di mapel A, ya, atau mapel pelajaran tertentu, dia bisa lihat kehadirannya ada enggak, aktivitasnya anak ini seperti apa di kelas ini, itu bisa. Sehingga nanti kita akan memungkinkan bahwa guru BK mungkin seperti yang pada tugas-tugasnya kolaborasi dengan yang lain, dengan guru lain, bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-learning ini. Berbagi informasi dengan guru yang lain bisa. Ya, tergantung bagaimana nanti kita cara memanfaatkannya. Kemudian terakhir, supervisor dapat mengetahui proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas dan kinerja guru dalam mengajar. Termasuk guru BK pun nanti bisa dilihat oleh supervisor. Supervisor ini bisa kepala madrasah, bisa pengawas, dimasukkan di situ. Oke, lanjut. Nah, guru bimbingan konseling pada e-learning ini adalah merupakan fasilitas untuk interaksi antara guru dan siswa, ya, berbagi ide gagasan, bahkan saling berkomentar. Jadi nanti Bapak Ibu akan menikmati aplikasi e-learning ini sebagai aplikasi yang ya tidak seolah mungkin dengan YouTube, ya, dengan Facebook. Jadi nanti sangat familiar Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa Bapak Ibu nanti dengan anak-anak itu kalau terlalu asik, ya, terlalu asik kadang-kadang online sampai jam 12 malam gitu, ya.
Tidak terus, siswa saya kok online terus ya, karena mereka asik dengan aplikasi ini. Nah, kita lihat pemanfaatan e-learning madrasah. Kalau Bapak Ibu login di dalam aplikasi ini, halaman paling depan seperti ini. Nah, ini yang saya gunakan sebagai contoh adalah dari madrasah kami sendiri ya, dari MTS Negeri 2 Malang. Jadi nanti ada masukkan username, kemudian masukkan password, baik guru, siswa, supervisor sama, halaman loginnya sama, tidak ada bedanya. Nah, contoh ini saya berikan gambaran seorang siswa login ke dalam e-learning. Nah, di situ muncul nama, ya, tahun pelajaran. Kalau mau lihat profil-profilnya tinggal klik. Kemudian ada tulisan selamat datang aplikasi e-learning madrasah. Anda bila memudahkan penggunaan e-learning madrasah ini, silakan klik lanjut dan sebagainya. Nah, itu memang dibuat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang kalau gaptek ya atau mungkin dalam usia yang sudah agak lanjut, mudahnya juga tidak pernah pegang HP karena dulu HP belum ada ya, laptop juga belum ada. Nah, itu kan suka lupa. Nah, di situ ada pengingatnya. Selamat datang di aplikasi e-learning. Kalau Bapak Ibu ngeklik selanjutnya, maka Bapak Ibu akan dibimbing. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa gitu. Termasuk kalau siswa pun begitu. Nah, mungkin ini sebaiknya saya praktekkan aja Bapak Ibu, karena yang jelas dengan praktek mungkin lebih mengena Bapak Ibu, nanti materi ini bisa dilihat atau diterimakan kepada Bapak Ibu sekalian setelah ini. Baik Bapak Ibu, ini contoh. Sebentar, ini ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Seorang guru BK di tempat kami ini, Bu Unik, orangnya juga mungkin sekarang lagi hadir di sini juga ya. Ini karena saya menggunakan aplikasi yang ada di madrasah saya sendiri, jadi mungkin Bapak Ibu mungkin nanti lebih jelas. Ketika Bu Unik login ya menggunakan akunnya, maka di situ itu adalah muncul beranda. Nah, beranda ini isinya itu ada nama gurunya Bu Ria Utami, SPD misalnya. Kenapa dia muncul di situ? Ketika user itu masuk ke dalam aplikasi ini, bisa berbagi ide, ya, gagasan atau apapun dengan menggunakan timeline yang ada. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di atas ini ada ide, mohon maaf ini saya ketutupan. Nah, apa yang Anda pikirkan gitu ya? Apa yang Anda pikirkan? Ketika ini ditulis, diketik, ya, nanti Bapak Ibu informasi yang kita tulis ini itu akan dibaca oleh semua warga madrasah. Ketika kita bagikan, nanti semua akan bisa membaca apa yang kita tulis ini. Di mana ini sangat efektif sekali ketika kita punya hal-hal yang sangat positif, informasi yang positif, ya, kita bagi kepada seluruh warga madrasah. Jadi muridnya juga bisa baca, ya, bisa terima, bisa kasih komen, guru-guru yang lain pun bisa kasih komen. Nah, makanya
Ketika nanti Bapak Ibu jadi guru BK, kemudian ingin menginstruksikan kepada siswa-siswinya untuk melakukan sesuatu, ya bisa ditiru contohnya dari Bu Ria ini. Anak-anakku kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan sebagainya, ditulis di berandanya, kemudian ini di-share, maka semua anak yang membuka aplikasinya, maka dia akan bisa membuka itu. Mungkin bisa kita cek. Nah, contoh ini, ya. Ini kita singa dan apa artinya biasanya kan saat yang ya. Anak namanya Bibi, dia ingin konsultasi kepada gurunya. Itulah yang BK disediakan. Saya rasa saya nggak bisa menjelaskan Bapak Ibu sekalian, ini sudah paham. Contoh, ya, contoh ini kita buka. Dia minta misalnya layanan penempatan. Kita klik di sini, terus contoh begini, dia bertanya pada guru BK-nya, Bu, saya cocoknya ekstrakurikuler apa gitu. Kemudian dikirim. Otomatis Vivi sudah mengirimkan. Ya. Nah, bagaimana guru BK menanggapi anak-anak yang mengirimkan pertanyaan atau hal-hal yang mau dikonsultasikan kepada ya, contohnya ini Bu Unik ya. Bu Unik, guru BK di kelas 8F. Ini ya tadi yang itu tersebut. Ya. Nah, itu bisa balas ya, bisa dibalas di Pak TV. Jadi dia menanyakan ini penempatan dan penyaluran. Mungkin dia bisa jawab volleyball. Kita ini jadi jawaban dari guru adalah misalnya si Vivi dia tidak ingin ketahui Mas guru BK saya Pak tahu. Nah, ini ada orang mungkin nah ada di bagaimana menghilangkan sakit hati pada guru bahasa Indonesia. Nah, contoh aja ini Bapak Ibu ya. Nah, noninya kita klik, kita kirim. Nah, sudah terkirim. Nah, di guru BK, ya, kita tutup, kita close. Nah, di guru BK
itu ada fasilitas namanya layanan BK Anonim. BK Anonim ini adalah layanan di mana yang tidak ingin diketahui identitasnya bisa melakukan BK, ya, konsultasi dengan aman, private. Ya. Nah, di sini ada layanan BK Anonim. Maka yang muncul namanya adalah anonim. Jadi bukan nama siswanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, bisa membantu anak-anak yang memang dalam kondisi tertentu, dia itu memang masalahnya nggak mau diketahui, nggak ingin diketahui oleh orang lain. Sehingga dia mengupayakan bagaimana masalahnya terselesaikan tanpa orang lain tahu. Mungkin dia baru mencuri sesuatu di kelas dan sebagainya, bisa lah. Kadang-kadang, Bu, saya mohon maaf, bagaimana caranya menghapus dosa saya kalau sudah ini. Karena dia tidak ingin diketahui oleh identitasnya, bisa menggunakan BK Anonim. Dan itu bisa disampaikan kepada anak. Caranya juga sama, kalau ingin balas ya seperti tadi ya. Sudah dibalas saja, ya. Tinggal diketik. Nah, kalau kita ingin kembali ke beranda tadi, kita ke forum madrasah. Nah, itu salah satu layanan ya dari 7 layanan yang ada, sehingga layanan yang menggunakan sistem ini, yang menggunakan teknologi ini, semoga bisa mewakili tatap muka, ya, walaupun ini secara virtual dengan tulisan-tulisan. Ya. Jadi efektivitas penggunaan e-learning ini sangat tergantung sekali pada kemampuan Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, biasanya teman-teman ada masalah terkait bagaimana aplikasi ini kok tidak familiar di anak-anak. Jadi harus ada kerjasama antara warga madrasah. Jadi biasanya wali kelas itu punya grup WA murid-muridnya. Jadi untuk aplikasi ini bisa sampai ke anak-anak informasinya, gunakan grup-grup dari wali kelas itu. Anak-anak silahkan masuk ke ini. Kalau sudah kenal caranya login dan sebagainya dan diwajibkan login, maka anak-anak itu otomatis dia akan membiasakan diri untuk masuk dalam aplikasi ini. Dan jika memang ada hal-hal yang kurang, misalnya kuotanya kurang, daya internetnya kurang dan sebagainya karena keterbatasan tertentu, maka kalau masih ada jaringan yang lain, misalnya pakai WA atau yang lain, ya itu nanti pakai WA aja. Jadi dikasih tahu anak-anaknya, silakan kerjakan ini untuk tugas ini di e-learning. Jadi anak-anak biar langsung bisa buka. Jadi mereka tidak setiap tahu buka. Kalau memang punya jaringan yang kuat internetnya, ya saya rasa mereka lebih banyak aktif. Jadi kalau pakai kuota ya lumayan. Nah, walaupun ini aplikasinya memang sangat ringan sekali. Memang Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, aplikasi ini sebetulnya dulu kita buat, itu ada yang online, ada yang offline. Artinya bisa digunakan dua-duanya. Ketika anak ini di sekolahan, anak-anak cukup bawa tab, pakai jaringan intranet tanpa internet, anak-anak bisa mengakses. Bisa store tugas, bisa menjawab diskusi dan sebagainya di sekolahan tanpa menggunakan internet. Jadi server ini kita tanam di sekolahan. Terus kemudian kalau mau di rumah, server ini pun bisa kita online kan. Jadi bisa juga diakses dari rumah dengan cara port forwarding dari aplikasi dari IndiHome atau internet yang ada di online kan bisa. Jadi setiap saat aplikasi sebetulnya kita bisa menggunakan secara online maupun offline. Artinya pakai internet dan tidak. Tapi dalam masa COVID seperti ini, ya kita harus terpaksa menggunakan aplikasi yang berbasis internet. Harus online, full online. Karena keterbatasan akses dari anak-anak yang nggak bisa ke sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ini kalau misalnya bimbingan pribadi ya tadi yang disampaikan. Jadi satu anak per satu anak. Jadi satu BK per satu anak. Per anak ya. Tidak di dalam satu klasikal.
Nah, guru BK kadang-kadang juga ada jadwal untuk masuk kelas. Nggak masuk kelas. Masuk kelas ini artinya bahwa guru BK itu sendiri bisa berbagi materi di kelasnya. Nah, caranya Bapak Ibu saya sampaikan untuk bisa bimbingan klasikal ya, kelompok ya mungkin di sini difasilitasi dengan klasikal. Nanti Bapak Ibu bisa secara sendiri-sendiri, jadi guru BK sendiri atau guru mata pelajaran sendiri, itu membuat kelas sendiri-sendiri. Contoh ya, jadi Bapak Ibu bisa buat kelas online. Di sini kita klik kelas online, ya. Kita klik buat kelas online. Nah, kita pilih kelasnya. Nah, upayakan Bapak Ibu sekalian, kelas online yang dibuat adalah kelas bimbingannya. Sebaiknya begitu. Supaya nanti tidak campur dengan guru BK yang lain. Kalau guru BK-nya satu sih ya buat semuanya. Tapi kalau guru BK-nya banyak, jadi silakan buat kelas online sesuai dengan kelasnya. Nah, contoh ini Bapak Ibu saya buatkan dulu. Nah, jadi misalnya Bu Unik di sini ya, Bu Unik punya kelas 8B, punya kelas 8C, punya kelas 9I, punya kelas 9H. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buat kelas online sesuai dengan kelas yang dibimbing dari BK-nya. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu login, ini udah muncul Anda sebagai guru BK di mana aja. Ya. Contoh, Anda sebagai guru BK di kelas 8F ini saya contohkan ya. Nah, siswanya siapa saja. Ya, ini sebelum buat kelas ya, biar paham dengan tugas BK-nya dulu. Nah, di sini nama anaknya muncul, Pak, Bu, ya, Bapak Ibu muncul. Namanya ini Adelia Putri Fibrianti. Yang Adelia lagi online sekarang, ternyata online. Ini lagi offline. Ini online. Online. Nah, kita cek anak-anak itu banyak yang online, Bapak Ibu. Kenapa? Memang suka ya. Suka sekali dengan aplikasi ini. Karena cukup menarik kayak mainan Facebook. Nah, sebagai contoh gini Bapak Ibu. Kita cari anak yang mau kita lihat. Misalnya kita mau lihat Dia Fernanda. Dia Ayu Fernanda. Kita lihat bagaimana aktivitas Dia Ayu Fernanda ketika di kelas. Ini ada kelasnya Pak Prakarya. Kita klik di sini. Nah, ketika kita klik di kelas itu dengan nama gurunya, lengkap ya, kelas Prakarya. Kita lihat, ini adalah rencana gurunya. Informasi kelasnya adalah ini. Kemudian absensinya pada bulan Juni ini kita bisa lihat kalau memang anak ini presensi, coba ini contoh. Kalau anak ini sering masuk kelas, maka dia bisa dilihat bahwa anak itu hadir. Dia kalau di aplikasi Anu lebih jelas bahwa dia presensinya ada. Nah, setelah itu yang kedua, absensinya dalam kelas. Nah, ya Ayu Fernanda seperti apa di kelasnya. Kalau hadir berarti ada angkanya 1. Coba ini. Pertemuan pertama dia hadir, berarti ada angka 1-nya. Kemudian jurnal guru kosong karena memang dia nggak punya catatan khusus ya. Nggak punya catatan khusus. Kalau ada catatan khusus, anak ini akan muncul di sini. Kemudian monitoring pembelajarannya, dia aktif pembelajarannya kapan. Nah, ini nanti digunakan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai bahan informasi untuk melakukan bimbingan kepada anak tersebut. Sehingga kalau ini memang butuh bimbingan anak ini terkait dengan pembelajaran yang di kelas prakarya, Bapak Ibu langsung bisa memberikan bimbingan pada ini.
Contoh kita close dulu karena ini. Nah, di sini ada tombol kirim bimbingan. Ketika kita klik kirim bimbingan, tinggal Bapak Ibu memilih layanan mana yang akan ada di anak itu. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, untuk e-learning ini di anak-anak memang bisa diakses menggunakan HP ya, atau smartphone. Cuma layanan BK belum. Dan ini dalam waktu dekat akan kita upayakan. Jadi semalam juga saya ngobrol dengan Mas Dendi, bahwasanya nanti akan kita upayakan. Karena memang yang belum muncul di tombolnya HP itu adalah yang BK. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali ke pembentukan kelas online ya. Nah, kelas online, ya kelas online, yang pernah kita buat, kalau mau buat ya tinggal klik buat kelas online gitu ya. Kelas online, pilih kelasnya yang sudah dimasukkan oleh operator, misalnya ini kelas 9 ya. 9, pilih rombolnya, rombol apa, ya rombol H, nama kelasnya. Baiknya memang tandanya cukup sederhana saja ya. Kelas misalnya 9 H BK. Ini informasi ini, nama kelas ini, anak-anak juga ketika membuka aplikasi ini tahu bahwa oh ini kelasnya BK. Dan Bapak Ibu sendiri yang bikin juga paham, oh ini kelas 9 BK. Daripada nanti kita membuat kelas, nama-nama kelas yang kita tidak tahu. Ini kelas apa sih sebetulnya, kelas mana ini kita nggak tahu. Nah, deskripsinya ini terserah Bapak Ibu ngisinya. Ya. Jadi tujuan dari pembuatan kelas itu apa? Nanti kasih aja deskripsi yang menarik, di mana anak-anak itu nanti ketika membaca, wah ini menarik nih kelas kita, namanya ini. Mata pelajarannya, mata pelajarannya bisa dipilih di sini. Nah, mata pelajaran ini biasanya dimasukkan oleh operator. Ada penambahan dari operator. Kalau memang belum ada. Sehingga di sini mungkin muncul, ini ada kelas pondok Ramadan. Iya, aplikasi e-learning ini kemarin juga kita gunakan sebagai pondok Ramadan. Jadi anak-anak kita kasih materi, kemudian store dari kegiatan Ramadannya menggunakan aplikasi e-learning ini. Jadi ini multi manfaat ya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, kelasnya BK misalnya, ini ada agenda pertemuannya bisa dipilih. Mungkin 1 bulan 16 kali, 1 semester 16 kali. Kemudian kita buat kelas. Nah, ketika kita berhasil buat kelas, maka sudah masuk ke kelas 9H BK. 9H BK. Nah, apa yang kita tulis di sini nanti, itu akan bisa dibaca oleh hanya kelas 9H BK. Tanpa selain itu nggak bisa baca. Jadi kalau sudah kita masuk ke dalam kelas online, maka kita hanya tertutup dalam satu kelas itu. Informasi apapun hanya dalam satu kelas itu. Tidak bisa keluar ke kelas lain. Bapak Ibu bisa ngisi KIKD kalau memang diperlukan. Terus yang penting sekarang kalau dalam BK siswanya dulu kita masukkan data siswa tergabung, kita klik. Nah, ini belum ada siswanya. Ya, bentar. Tuh, ini belum ada siswanya kosong. Bagaimana caranya? Ya, kita klik undang siswa. Kita undang siswanya, kita klik. Nah, siswanya yang ada ini kita gabungkan semua. Gabungkan semua siswa. Oke. Nah, ini dalam proses penggabungan. 36 siswa berhasil tergabung. Oke. Kalau sudah tergabung, kita tutup. Ada panah sebelah kanan atas ya. Sebelah kanan, kita klik. Nah, di sini jelas bahwa kita sudah punya murid sejumlah data siswa yang tergabung muridnya 36. Ini Pak, Bapak Ibu, banyak yang online ya saat ini.
Apa yang kita bisa lakukan, ya misalnya kita absen anak-anak kalau memang ini dalam kelas ya, ketika ada kelas, anak-anak yang mau masuk siapa saja bisa, yang online siapa saja bisa. Tapi dalam kondisi seperti ini, karena tidak ada daring, ini maunya kan waktu itu luring ya. Jadi kita belajar di dalam kelas, presensi pun bisa kita lakukan di dalam kelas. Sehingga nanti ketika ada rekap presensi, sudah jelas anak-anak ini masuk apa enggak. Dulu maunya begitu. Ya. Karena dalam kondisi COVID, anak-anak harus online full, maka kita nggak bisa menggunakan absensi ini dengan baik. Karena nggak mungkin, kadang-kadang HP itu anak-anak itu punya sendiri. Tapi kadang-kadang punya bapak ibunya. Tunggu kalau bapak ibunya pulang kerja. Kalau bapak ibunya pulang kerja jam 9 malam, jadi anak-anak itu biasanya aktif di atas jam 9. Itu perlu dipahami. Karena dalam kondisi COVID seperti ini, apapun yang terjadi, ya kita harus memahami kondisi dari anak-anak kita. Kemudian yang penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya bahan ajar, mau membagikan bahan ajar, misalnya punya video presentasi atau video apa gitu ya. Mungkin contohnya ya, caranya adalah begini. Nanti kita bagikan baru, klik. Ini upload dari komputer. Nah, pilih bahan ajar apa, ini terserah. Kalau bentuknya MS Word silakan, PDF silakan, Excel silakan, PowerPoint silakan, video silakan, link artikel dan sebagainya silakan. Cuma perlu saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya video jangan di-share di bahan ajar ini. Kenapa? Videonya nggak usah di-upload di sini maksudnya, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan link. Jadi bisa disimpan di Google Drive atau disimpan di YouTube dulu. Jadi Bapak Ibu guru BK kalau ingin berbagi video, jadi tidak usah langsung di-upload. Kenapa kok nggak usah di-upload? Karena kalau pakai hosting kita pakai hosting ya, sewa cloud misalnya, itu ruangannya kecil, bayarnya mahal. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, kalau e-learning ini berjalan dengan baik, anak-anak sering upload foto, tugas-tugasnya, itu kadang kita 30 giga, untuk penyimpanan itu 2 bulan, nggak 1 bulan habis. Gitu ya. Kalau sering-sering upload foto atau video, makanya kadang-kadang teman-teman di-blok untuk videonya. Nah, Bapak Ibu Guru, BK bisa menggunakan link dari YouTube. Jadi kalau misalnya kita punya YouTube ya, kita YouTube, contoh ini aja Bapak ya, kita bukakan dulu, misalnya motivasi diri. Contoh ini, contoh ini dari video ini ya. Oke, sebentar. Ya, perhatikan. Nah, contoh Meridiana Group ini, kita tinggal copy aja link YouTube-nya. Kita copy. Nah, kita masuk ke sini. Kita pilih jenis bahan ajar. Bentar. Ini kita paste di sini. Kemudian ini kita tulis. Contoh ini Bapak Ibu ya. Ini ada share bahan ajar, langsung aja bahan ajar yang Anda bagikan akan langsung di-share ke siswa. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita simpan bahan ajar, kita klik. Nah, maka bahan ajar yang kita bagikan pada anak tampilnya sama dengan gurunya seperti ini. Nah,
itu ada tulisan di bagian bersifat, sehingga ketika nanti anak-anak itu buka, ya, anak-anak buka, kita klik ya. Bentar. Maka yang dibuka adalah langsung video yang mengarah ke YouTube. Ya. Contoh seperti ini. Oke, saya tutup dulu. Ini Bapak Ibu ya. Nah, anak-anak untuk apa ini? Kalau bahan ajar kita bagikan tanpa ada perintah apapun, ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, guru pun bisa menggunakan bahan ajar ini sebagai bahan untuk mengerjakan tugas di rumah. Contoh, Bapak Ibu, ini kan ada bahan ajar motivasi diri ya. Kemudian kita mencoba untuk anak-anak kita memberikan penugasan. Ya. Nah ini kait, misalnya kita tugasnya adalah mungkin kita pakai apa? KI3. Nah, di sini ada penugasan. Penugasan ini Bapak Ibu bisa, tapi KI-KID-nya harus diisi dulu nanti. KI-KID-nya belum diisi. Bapak Ibu nanti menggunakan alamat video tadi untuk menjawab ini. Jadi misalnya di instruksinya nanti begini. Amati bahan ajar tentang motivasi diri. Buat kesimpulan bagaimana cara memotivasi diri, misalnya gitu. Dengan syarat Bapak Ibu, ini harus diisi dulu. Ini yang isi nanti gimana nanti saya tunjukkan. Boleh mengerjakan, nah ini terus dicatat oleh Bapak sekalian ya. Boleh mengerjakan, di sini jamnya itu semuanya bulat. Ya. Jadi tanggal 16, sekarang tanggal 16 jam 14. Nah, terus kemudian selesainya tanggal 17 misalnya. Nah, tapi perlu diingat Bapak Ibu, dalam masa pandemi seperti ini, anak-anak tidak selalu punya kuota. Maka kadang-kadang kita harus memperpanjang itu. Mungkin hari Sabtu baru dikumpulkan. Jam 9. Baru kita simpan. Nah, nanti akan muncul di anak-anak. Ketika buka HP-nya, dia akan muncul namanya penugasan. Tinggal klik, dia tahu, oh ini tugas KI3 atau KI4, tinggal klik. Anak tahu, oh ini tugas dari Bu siapa, itu tahu. Dan mereka langsung mengerjakan. Ya. Ini adalah bagaimana cara kita menggunakan media bahan ajar yang kita sudah upload, kemudian bisa dibaca anak dengan baik, ya. Kemudian betul-betul anak itu memang memahami itu. Itu dengan cara kita mengupload bahan ajar, kemudian setelah bahan ajar diupload, anak-anak itu mengerjakan tugas yang kita berikan. Sehingga ada informasi balik dari apa yang kita lakukan kepada anak, dan anak itu menerima apa yang kita mau ya, dengan cara yaitu dengan bahan ajar itu sebagai bahan untuk penugasan. Nah, tadi yang belum saya isi ini ya, karena KIKD-nya, silakan diisi Bapak Ibu. Ya. Kalau memang BK nggak ada KIKD-nya ya, silakan diisi apapun terkait dengan materinya atau apapun. Yang jelas ini namanya aplikasi dan bisa disikapi. Ya. Yang penting dari aplikasi ini ada manfaatnya luar biasa, di mana guru-guru BK itu bisa memanfaatkan aplikasi dengan baik. Itu penugasan. Kalau ujian, saya nggak tahu kalau di BK ada ujian apa enggak. Kayaknya harusnya nggak ada ujian, karena kaitannya dengan karakter. Terus apa yang bisa dilakukan oleh guru BK untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain? Ya. Jadi di sini ada forum madrasah, kelas online, kalender, komunikasi, notifikasi, lapor.
Nah, kita bisa komunikasi dengan guru lain, ya. Kita klik komunikasi. Sebentar. Ya, kayaknya ada hambatan. Jadi, dalam komunikasi ini, kita bisa menampilkan, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menampilkan komunikasi dengan siapa. Jadi, contoh ini, Bapak Ibu, yang sudah ada. Jadi sebetulnya nanti Bapak Ibu ketika masuk ke dalam aplikasi ini macet ini. Itu Bapak Ibu bisa melihat nama-nama guru yang ada di sebelah kiri. Ya. Terus kita klik mau komunikasi dengan siapa gitu. Maka kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang sedang online. Bapak Ibu. Kayaknya ada gangguan jaringan. Ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu nanti jadi guru BK, ya. Satu. Coba lain dulu. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita mau kolaborasi dengan guru terkait bagaimana kita membina anak-anak dan kemudian kita minta bantuan dari Bapak Ibu guru bisa menggunakan chat seperti ini. Contoh ini ya, biasanya Bu Inik mau chat dengan saya. Jadi Bu Inik ngirim ke saya, mohon siswa yang namanya Bulan ditingkatkan pendekatannya karena ada masalah misalnya. Jadi kita bisa mengirimkan chat kepada Bapak Ibu guru melalui aplikasi ini untuk tetap dalam koridor bagaimana kita bisa membina untuk anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dari sini adalah kita kembali ke forum dulu. Forum itu sama dengan beranda ya. Jadi kalau kita klik forum sama dengan kelas beranda. Nah, contoh kita sebagai guru BK di kelas 8B misalnya. Nah, di sini ada laporan. Laporan ini bisa dilihat oleh kepala madrasah ya. Atau oleh supervisor yang lain, mungkin pengawas ya, yang mau tahu kinerja gurunya. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Layanan orientasi jumlah konsultasi 1. Kelasnya 1. Kalau muridnya 30, muridnya 5 kelas, ya, satu kelas ini adalah 32, mohon maaf, 32. Masa hanya satu kali konsultasi kan. Nah, itu bisa memberikan gambaran bagaimana kinerja dari guru-guru BK. Itu bisa diamati juga dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati tentang bagaimana penggunaan aplikasi e-learning ini untuk guru BK pada khususnya. Ya, nanti kita sambung dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bapak Suliat, luar biasa. Berikan apresiasi buat beliau yang sudah bekerja dengan sangat rapi ya, sehingga terbentuklah learning madrasah yang memang sudah hadir di madrasah itu tahun 2019 Allah. Mudah-mudahan nanti setelah ini banyak pertanyaan yang masuk.
ada 166 peserta yang hadir. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bacakan dan nanti oleh Pak Suliat silakan direspon. Nanti saya baca 3 pertanyaan dulu Pak ya, supaya nanti bisa dijawab satu persatu. Ini ada pertanyaan dari sebentar, dari Ibu Eka Felicia dari MTS 4 Pasuruan. Beliau bertanya, mohon penjelasan tentang fitur learning antara HP dan laptop. Ada beberapa perbedaan. Jika di laptop semula yang mereka terbaca atau terlihat lengkap, tampil lengkap tidak ada. Sedangkan sebagian besar siswa menggunakan HP ketika akan masuk pada layanan BK. Kemudian itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari Ibu Nunung dari MTSN 1 Bandung Barat. Beliau berkata, saya sudah menggunakan e-learning, tapi untuk guru BK formatnya sama dengan guru mata pelajaran. Sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mohon dipertegas lagi. Bagaimana cara agar saya atau sekolah saya bisa mendapatkan aplikasi e-learning khusus BK? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, ini berkaitan dengan siswa anonim. Apakah semua pesan kepada guru BK juga bisa dibaca oleh guru lain? Bagaimana kalau pesan itu berisi masalah yang sifatnya rahasia? Mungkin itu saja dulu Pak Suliat untuk di komentari. Monggo Pak, silakan. Coba diulang Pak, yang pertanyaan pertama Pak. Yang pertama terkait dengan fitur BK yang berbeda dengan yang di HP dan di laptop. Di HP sebagian besar tidak terlihat Pak tampilan layanan BK-nya. Kemudian sebagian besar kan siswa mereka menggunakan HP begitu. Ya, makasih Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menampilkan, saya coba menampilkan HP saya ke laptop itu beberapa kali gagal ya. Saya nggak begitu support case-nya kepada laptop. Jadi sebenarnya fitur antara HP dengan laptop memang beda. Karena e-learning ini dibuat familiar juga dengan HP. Jadi misalnya contoh, mungkin kalau saya tampilkan, ini mungkin nggak bisa dilihat. Jadi gambarannya di HP juga minimalis ya. Jadi di HP minimalis. Terus ketika dia buka login, nanti yang muncul adalah tombol-tombol aja. Tombol-tombol seperti shortcut yang lebih memudahkan pada siswa. Jadi shortcut seperti ini aja. Jadi tidak sama dengan yang muncul di guru. Tombol shortcut ini lebih enak, karena apa? Anak-anak bisa tinggal ngeklik aja. Kalau misalnya tombol tugas, ya tinggal ngeklik tugas saja. Contoh, forum, kelas online. Jadi tombol di dalamnya adalah forum, kelas online. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Kalau mau coba, bisa dibuka. Kalau yang sudah punya ya, saya rasa sudah memakai aplikasi ini, saya rasa juga sudah tahu bedanya kalau pakai HP. Cuma tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk akses ke BK ini belum ada. Jadi nanti kita upayakan sesegera mungkin ada. Jadi di sini tombol-tombol yang bulat-bulat ini kalau saya baca, forum, kelas online, kalender, tugas kelas. Gitu. Jadi anak kalau misalnya pakai HP malah enak. Jadi tinggal klik tugas kelas. Ya. Di situ sudah di dalamnya sudah ada. Ini KI 3 atau KI 4 tugasnya, tinggal klik aja. Langsung kerjakan. Kalau CBT ada lagi. Kemudian notifikasi, dia ada notifikasi apa saja, ada pesan-pesan apa saja, profilnya, guru online-nya siapa saja, siswa online-nya siapa saja, dan tombol logout. Jadi dia dibuatkan tombol yang besar-besar malahnya kalau di siswa. Tombolnya malah besar-besar seperti ini. Untuk login. Cuma untuk BK masih belum
Dan ini akan segera kita upayakan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kita upayakan familiar dengan HP. Makanya anak kalau ujian pakai HP, kalau ujian pakai iPhone bisa. Ya. Jadi misalnya pakai HP, anak-anak mau ujian, di fasilitas untuk login, di HP, itu ada dua pintasan malahan, ya. Ada yang warna merah ini, ada yang warna merah. Mungkin saya sampaikan, mungkin karena ini kameranya nggak bagus. Yang warna merah itu ketika dia mau langsung CBT, jadi kalau mau ulangan dia pakai langsung itu. Kalau yang biru dia langsung masuk ke e-learning. Jadi kalau untuk pembelajaran dia pakai tombol yang biru, kemudian kalau pakai ujian dia pakai tombol yang merah. Ini kemarin dari update yang supaya apa? Supaya nanti kalau ujian anak-anak tidak terganggu dengan aktivitas e-learningnya. Jadi ada tombol pintasannya. Jadi beda, Bapak Ibu. Dan ini lebih kita buat untuk familiar terhadap HP. Jadi anak-anak walaupun pakai HP nyaman. Cuma BK yang belum. Nanti ditunggu aja. Itu yang kedua Pak, pertanyaannya Pak? Yang kedua ini berkaitan dengan learning khusus untuk BK ya Pak, karena sebagian BK dengan MAPAL hampir sama katanya. Bagaimana mendapatkan learning khusus untuk BK ini? Dari Ibu Nunung dari MTSN Bandung Barat. Ya, e-learning khusus BK Pak ya? Ya, betul Pak. Yang jelas begini Bapak Ibu, untuk sebuah lembaga pendidikan itu kita nggak bisa lepas begitu saja dari keterkaitan dengan komponen yang lain. Jadi kalau kita berbicara sebuah sistem ya, maka sistem itu terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling berinteraksi. Dan dalam sebuah sistem itu pasti ada alur. Alur itu harus kita patuhi. Aturan main kan jelas ada dalam sebuah sistem itu. Nah, dalam aplikasi e-learning ini juga kita mempertimbangkan tentang sistem itu. Jadi kita mengupayakan tetap ada interaksi antara guru dan semua komponen pendidikan yang ada. Jadi guru, pengawas, kemudian guru BK-nya. Yang sifatnya di sini adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana efektivitas dalam penggunaan aplikasi ini juga merupakan bagian dari keberhasilan guru-guru itu untuk memberikan layanan pendidikan pada anak-anak, termasuk guru BK. Bagaimana guru BK itu bisa memberikan layanan yang bagus juga kepada anak-anak. Jadi begini misalnya, contoh tadi Bapak Ibu sudah saya perlihatkan bahwa guru BK itu bisa melihat bagaimana aktivitas anak itu di dalam kelasnya. Ya. Jadi presensinya, terus kemudian catatan gurunya seperti apa, itu bisa. Artinya, kadang-kadang hambatan yang bersifat komunikasi, kita pahamilah, hampir semua sistem yang ada, itu kendalanya adalah bagaimana komunikasi itu berlangsung. Dan hambatan yang paling sering kita jumpai kegagalan sebuah sistem itu karena komunikasinya. Atau dalam bahasa atau dalam istilahnya disebut dengan entropi. Entropi itu terjadi sebetulnya karena komunikasi antar komponen yang ada dalam sistem itu tidak bekerja dengan baik atau tidak kondusif. Oleh karena itu dengan e-learning ini diharapkan ketika kita menggunakan aplikasi ini itu bebas, artinya interaksinya lebih atau komunikasinya lebih lancar lah. Guru satu dengan guru yang lain bisa chatting ya, dan itu tidak bisa dibaca oleh orang lain, private. Sama dengan tadi yang kita tanyakan, apakah ketika anak itu menggunakan aplikasi ini kemudian dia konsultasi ke gurunya bisa dibaca orang lain? Tidak bisa. Jadi itu sifatnya private. Tadi juga ada malah ada anonim. Jadi anak itu bisa konsultasi tanpa diketahui siapa dia. Itu sangat private sekali. Sehingga ini membantu guru-guru BK bagaimana dia bisa memberikan layanan yang bagus ya. Anak itu juga sendiri merasa dia nyaman, ya, privasinya terjaga. Saya rasa itu juga merupakan bagian dari sebuah pengembangan aplikasi yang
sangat baik menurut saya karena itu bisa mengakomodir sistem yang berlaku di lembaga itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu ya, kalau BK khusus madrasah mungkin sulit ya. Kita nggak mungkin bisa karena itu tadi. Ini seolah-olah kita menghadirkan sebuah madrasah virtual atau madrasah yang kita masukkan dalam sebuah virtualisasi, di mana kita bisa berinteraksi di dalamnya seolah-olah itu memang dalam dunia nyatanya seperti itu. Sehingga itu menjadikan kita tetap menjadi bagian dari sebuah lembaga yang namanya madrasah yang walaupun ini difasilitasi dengan sistem elektronika, sistem digital, di mana namanya adalah e-learning. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, tadi saya mendengar dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, aplikasi yang lain itu memang Bapak Ibu memang ada keterbatasan dari sini ya untuk aplikasi learning itu tidak bisa menampilkan sampai bentuk laporan yang detail. Jadi laporan individunya nggak ada ya, laporan dia bimbingan apa dan sebagainya, laporan kolaborasinya nggak ada. Tapi saya rasa saya coba melihat siap BK dari Pak Zainal itu bisa jadi disikapi bahwa apa yang kita lakukan di e-learning ini bisa menjadi bahan untuk membuat laporan dan sebagainya. Ya, karena kalau yang aplikasi yang lain kan dibuat dengan sistem offline, ya. Kalau ini interaksi ini memang kita gunakan dengan sistem online dan bisa menggantikan fungsi WA, Google Classroom dan sebagainya. Ya. Itu mungkin Pak jawaban saya. Mungkin yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak, saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu Darah Mawati dari MA Negeri 1 Sopeng. Beliau bertanya, apakah penginputan data siswa itu berasal dari data emis yang dilakukan oleh operator madrasah? Begitu, Pak. Ulangi Pak yang keras ya. Apakah penginputan data siswa itu dilakukan oleh operator madrasah untuk ya, data siswanya? Jadi begini, di operator itu memasukkan semua data yang ada. Jadi secara administratif itu dilakukan oleh operator. Jadi nama siswanya, gurunya, mata pelajarannya, guru BK-nya itu guru BK di kelas apa, terus kemudian usernya untuk masuk itu apa, itu dilakukan oleh operator. Nah, setelah semua selesai dilakukan oleh operator, jadi dia buat kelas, ya, mapelnya apa saja, kemudian nama siswanya dimasukkan, gurunya dimasukkan, terus tugasnya guru itu yang BK dibagi. Kalau yang guru bukan BK, dia nggak usah bagi, karena nanti guru itu membuat kelas sendiri-sendiri, pilih mapelnya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau untuk yang guru BK itu sudah diplot oleh operator. Jadi operator bisa masukkan dia sebagai guru BK kelas berapa. Dan kemudian dia juga operator bagiannya adalah mengatur bagaimana siapa yang jadi supervisornya. Jadi bukan jadi supervisor, dia berhak untuk melihat semua aktivitas dari e-learning ini, dari guru-gurunya. Sampai nilainya pun bisa dilihat dari supervisor. Jadi kalau guru itu memberikan ulangan atau ujian pada anak-anak, itu bisa dilihat oleh supervisor. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Sulian. Tapi ini masih ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal sepertinya. Boleh tanya? Ya, sebentar Ibu, nanti saya dulu ya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan oleh Ibu Nunung, tapi sepertinya masih belum terjawab, katanya begini. Jadi maksudnya apakah tampilan layanan BK di e-learning ini agar berbeda dengan guru mapel bisa tidak dimodifikasi khusus hanya untuk mapelnya gitu. Hanya untuk guru BK-nya saja gitu. Sehingga memang terpisah dari guru mapel. Mungkin seperti itu kira-kira Pak Sulian. Oh begitu Pak ya. Jadi saya rasa tampilan tidak begitu masalah Pak ya. Jadi karena begini. Guru BK pun tadi saya sampaikan kalau dia menjalankan misalnya pembinaan secara kelompok ya.
otomatis dia harus butuh kelas. Jadi sama lah. Kalau misalnya dia mau membuat kelas ya difasilitasi ada toolbarnya atau menunya kelas online, kemudian dia bisa buat kelas. Karena tidak memungkinkan tadi kalau kita masuk login sebagai guru BK, kemudian kita melakukan pembinaan klasikal atau kelompok dengan menggunakan tampilan yang ada pada BK guru BK sebenarnya. Jadi kalau tadi kita ngeklik BK di kelas berapa gitu kan langsung munculnya adalah tampilan yang berbeda dengan guru biasa. Guru mapel tidak punya tampilan seperti itu. Kalau kita masuk dalam ranah sebagai guru BK. Nah, ketika kita login sebetulnya adalah kita sebagai warga madrasah. Jadi guru, siswa, kepala madrasah dan sebagainya tampilannya sama. Oh, sorry, kepencet. Jadi guru, siswa, supervisor, tampilnya sama. Cuma menu-menu yang muncul di sekitarnya ya itu beda. Ya. Yang membuat beda itu. Kenapa? Ya kita sebetulnya lebih gampang. Jadi ketika kita masuk adalah bagian dari submenu yang ada. Ya. Kemudian kalau kita mau masuk ke dalam tugas kita secara khusus di situ ada tombol-tombol yang ada. Saya rasa tampilan bukan hal yang mutlak harus mencirikan guru BK yang sebenarnya, tapi sebetulnya kalau kita sudah mengklik menu ke gurunya, ya kita sudah paham bahwa oh ini kalau saya guru BK adalah seperti ini. Mungkin tadi coba saya masukkannya. Contoh begini Pak ya. Nah, contoh seperti ini. Ketika kita jadi guru BK, ya masuk dalam kelas kita, kan menunya seperti ini, nggak sama dengan guru. Guru nggak punya menu seperti ini, Pak. Ya. Kita klik forum ya. Nah, kita kalau masuk ke dalam beranda, nah ini beranda kita. Ini adalah beranda secara umum. Kenapa? Nah, kita kan butuh juga informasi dari guru lain. Misalnya seperti ini, oh ini gurunya ada informasi seperti ini. Dan kita masuk, seolah-olah kita masuk dalam sekolah lah, begitu. Nah, kalau kita masuk ke ruangan kita, baru kita masuk ke kelas kita. Kelas online misalnya. Kelas online kita di mana? Atau kalau kita masuk ke ruang BK kita ini loh. Contoh kelas 8B saya klik. Nah, tampilan kita sudah beda lagi. Jadi kalau kita apa ya? Kita ibaratkan dunia nyatanya begini. Kita masuk ke sekolah, ya ini ketemu halamannya, ketemu yang lain-lain. Ketemu penduduknya. Kita masuk kelas, kita ketemu murid-murid kita. Kalau kita ke ruang BK, ya kita punya ini layanan-layanan yang harus kita siapkan ke dalam BK. Saya rasa untuk tampilan Bapak Ibu, ya tidak ada masalah. Ya, saya rasa tidak harus memisahkan diri lah. Yang penting bagaimana tool ini. Ini namanya alat ya, namanya alat. Kita gunakan seefektif mungkin. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Zuliat. Ini ada pertanyaan lagi, luar biasa. Ini antusias peserta. Apakah saat penyempurnaan learning nanti, khusus untuk BK, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan guru BK maksudnya? KD dan KI mungkin dapat diganti dengan SKKPD, karena di dalam BK ada istilah SKKPD Pak Zuliat, bukan KIKD. Kemudian komponen program layanan dapat mengacu pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014, sehingga ada keseragaman layanan yang diberikan kepada siswa. Mungkin pada saat penyempurnaan nanti, khusus untuk konten dari learning ini melibatkan ahlinya dari BK, sehingga benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru BK. Jadi seperti itu Pak Suliat. Jadi mungkin melibatkan BK dalam proses penyempurnaan learning nanti, sehingga konten di dalamnya sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Dan mungkin Pak Zainal juga sudah menawarkan konten siap BK itu dimasukkan ke dalam learning. Mungkin barangkali seperti itu Pak Suliat. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi itu masukan yang bagus ya. Jadi nanti dalam pelaksanaannya mungkin
kalau perlu penyempurnaan yang lebih, mungkin guru BK dilibatkan. Memang ini sempat di saya sendiri bukan, kalau saya bukan guru BK, jadi tidak memberikan masukan pada guru BK atau aplikasi ini yang terkait dengan ke-BK-an. Cuma yang saya kasih masukan adalah bagaimana fungsi dari aplikasi ini terkait dengan guru BK itu bisa memberikan bimbingan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak. Jadi begini, kalau saya cari-cari dari PP dan sebagainya, saya juga bingung sendiri Bapak Ibu kan. Mungkin ada nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, yang mungkin secara tertulis ya. Karena yang ada di PP itu sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana aplikasi ini bisa bekerja Pak. Karena namanya daring, bukan tatap muka, ya, bukan tatap muka langsung, berarti ada kekhususan layanan-layanan yang mungkin hanya bisa dilaksanakan secara daring. Ya, tidak semuanya bisa dilakukan. Begitu. Karena ini memang pada prinsipnya e-learning ini kan kita buat layanan itu adalah layanan daring. Ya, sehingga hanya hal-hal yang bisa dilakukan di daring saja yang kita bisa masukkan. Jadi saya coba mencari beberapa literasi di web atau mungkin di yang lain-lain, itu juga saya juga kebingungan. Layanan responsif itu seperti ini. Tapi pada prinsipnya nanti ada pribadi, ada kelompok, kemudian jenis-jenis layanan yang ada, itu ada 11 layanan. Dan memang yang memungkinkan dalam hal ini, di e-learning ini khususnya adalah 7 layanan itu. Nah, baru kalau misalnya kita mau yang berkelompok, kita bisa melakukan dengan membuat kelas tersendiri. Dan itu adalah salah satu solusi sementara ini. Dan mungkin kalau nanti ada usulan-usulan yang lebih, mungkin Bapak Ibu bisa membuat sebuah hal yang tertulis dan bisa dijelaskan dengan baik ya. Artinya arahnya kemana dan kemana itu nanti bisa menjadi kemasukan pada kami. Jadi nanti bisa dikirim ke saya Pak, Bapak Ibu sekalian, masukan-masukannya yang mungkin nanti akan kita bisa pertimbangkan untuk perbaikan aplikasi ini ke depan. Karena terus terang aja, ini butuh pembicaraannya lebih jauh terkait dengan penyempurnaan aplikasi ini, di mana memang banyak hal yang ini sifatnya dalam kondisi COVID seperti ini yang harusnya bisa ditatap muka, nggak bisa, jadi harus daring. Dan bagaimana mensikapinya supaya menjadi hal efektif dan efisien bisa. Baik, terima kasih Pak Lihat, membuka dialog sebentar karena kita punya waktu 30 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu peserta yang mau bertanya langsung, boleh silakan mengacungkan tangan atau langsung diaktifkan audionya. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu Mary. Ya, silakan Bu Mary. Ya, saya Mary dari Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak kalau sedikit melenceng dari BK-nya, tapi masih tetap berada di lingkungan e-learning. Kaitannya dengan ini masih cara mengoperasikan, terutama masalah administrasinya. Kalau tadi saya sepintas, soalnya di sini juga putus-putus, cara menggabungkan siswa itu sudah kami lakukan, sudah saya lakukan. Cuman yang saya kesulitan itu cara menginput RPP Bapak. Karena saya coba karena memang kan ini baru kan di saat COVID. Nah sebelum RPP yang sebelumnya itu saya coba menginputnya dengan cara di copy paste. Ternyata nggak bisa. Itu memang nggak bisa copy paste atau harus ngetik langsung gitu Bapak. Mohon petunjuknya kaitannya dengan penginputan RPP di e-learning. Itu saja Bapak yang mau saya tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak Suliat, ya nanti kita ini. Baik Bapak Ibu. Saya coba praktekkan Bu ya untuk RPP. Ya. Saya share screen. Nah, ini ya.
Jadi kalau misalnya kita memakai kelas Pak Budi, ya. Tadi kan maunya kita ke kelas, kalau RBP pakai kelas. Contoh di kelas 9 tadi 9 BK ini ya. Kita buka 9 HBK. Kita masukkan rencana pembelajaran. Buat rencana pembelajaran ya. Oh sorry. Yang RPP. Ini RPP ini Bu ya. Atau yang KIKD dulu Bu? Kalau KIKD KIKD bisa? Bisa. KIKD bisa Bu ya? Bisa Bapak. Kalau yang RPP belum? Belum. Ini kan sifatnya, jadi misalnya RPP itu rencananya tanggal berapa? Kalau kita buat tanggal 20. Jam berapa pembelajarannya? Ya, misalnya jam kedua sampai jam berapa ketiga. Pertemuannya ke berapa? Misalnya ke 1 ini. Topik materinya ini bisa diketik ya. Bisa ketik. Apa dia? Contoh aja Bu ya. Nah, cuma yang KI ini harus kita isi dulu nanti ya. Ini kalau belum diisi nggak mau ya. Tujuan pelajaran bisa diketik langsung ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ini saya kasih KI-nya saya isi dulu aja. Biar nanti, tapi terserah ya. Ini urutannya harus diklik Pak ya, nggak bisa diketik. Urutan 1 kompetisi dasar, misalnya Bu ya, saya ngawut aja Bu. Pokoknya ada isinya aja. Copy. Pasta kita simpan. Nah, ini layanan 3.11 adalah ini. Tampilannya kita buat ini contoh aja Bu ya. Kita isi aja. Pokoknya terisi dulu ya, mohon maaf. Saya tidak ini kayaknya kita klik juga pengetahuannya ya. Kita tulis ini. Contoh aja kalau terisi Bapak Ibu ya. Saya kopikan paste, karena tadi nggak bisa copy paste. Kita copy. Kita simpan ya. Kita isi, kita kopikan. Kita copy. Kita coba 1 aja. Nah, ini udah ada KIKD ya. Sementara ini apa adanya. Maksudnya karena kita cepet-cepetan. Nah biasanya kalau di pendidikan KIKD itu ada KKM ya. KKM bisa dipilih. Ya tinggi misalnya. Rendah. Rendah. Karena cuma 1 tadi. Kemudian rencana pembelajaran kita buat Bu ya. Kita coba buat ya. Ini tanggal 19 misalnya. Jam kedua sampai jam ketiga. Pertemuannya ke 1. Materinya motivasi diri. Oke. Ya sudah. Kompetensinya tinggal KI 3. Nah, kompetensinya ini tinggal klik aja. Udah. Tujuan pembelajarannya bisa diketik. Apa adanya ya, sebentar. Nah, metodenya opsional diisi boleh, kalau nggak masalah. Biasanya kita pakai demonstrasi gitu. Sama itu ya, bolehlah, Rahma.
sumbernya mungkin internet gitu ya. Ceramah pakai internet Bu ya. Mungkin ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Kita pembelajarannya opsional, ini bisa diisi apa enggak, penilaiannya juga opsional, boleh diisi boleh enggak. Nah, maksud saya di kegiatan pembelajaran itu nggak bisa copy paste ya Pak? Bisa. Oh, ini mau di copy ke kelas lain? Enggak, maksud saya kan sebelum-sebelumnya kita sudah bikin. Karena kita di masa COVID ini kan berada di pertengahan semester ya. Bapak. Jadi materi itu RPP kita udah siap. Nah maunya kita RPP yang sudah kita buat di luar e-learning mau dimasukkan ke e-learning gitu loh Bapak. Iya begini Bu, ini kan nggak ada template tuh ya, nggak ada template. Jadi dengan dari RPP Microsoft Word di copy, dipaste ke ini bisa. Seperti saya tadi kan dari Word saya copy ke aplikasi bisa. Tapi kalau RPP Ibu langsung dimasukkan, ini memang nggak ada ininya, nggak ada fasilitas untuk template-nya. Gimana Bu? Bagaimana Bu? Jadi tidak ada fasilitas template Bu ya? Yang ada template di sini cuma GPT. Ya, bagaimana Bu Mary? Sudah jelas? Gimana Bu Mary? Oh, sepertinya Bu Mary live. Mungkin sinyalnya nggak bagus Pak. Ya, betul. Suaranya tersendat-sendat. Baik, mungkin maksud beliau dari copy paste itu dari Word ke e-learning-nya gitu mungkin ya Pak ya. Jadi iya. Maksud saya memang dari Word yang sudah saya buat di awal semester itu mau saya copy paste ke e-learning itu nggak bisa. Oh itu coba kan ya. Sudah dalam bentuk kolom-kolom kan sudah di Word itu Bapak. Jadi copy paste-nya kan yang di copy kan teksnya aja Bu ya. Jadi seperti tadi gini Pak Bu ya. Tadi kan saya buka ini punya Word ya. Iya Bu ya. Word kan? Nah. Iya. Ini tadi kan saya copy, saya masukkan situ. Coba ini ya. Saya cek. Kalau lah ini, saya copy nih nomor 6. Kita copy ya. Mau apa enggak ya? Cek aja dulu. Kita edit. Di sini ya. Kita tempel. Because your process security setting, the editor is not able. Oh, maksudnya ini Bu ya? Kontrol. Di sini kita paste ya. Kita oke. Maksudnya itu Bu? Iya. Iya, soalnya kan di kegiatan pembelajaran itu kan ada pendahuluan, ada langsung masuk ke materi, terus ada penutup, seperti itu Pak yang kita kesulitan. Memang gini Bu, memang gini, terus terang memang kita memang tidak mau teman-teman itu terlibat dengan begitu ribetnya dengan administrasi. Jadi mungkin sekarang juga berkembang RPP 1 halaman itu ya. Satu halaman, iya. Kita harapkan dengan fasilitas seperti ini udah jelas bahwa apa yang mau dilakukan guru begitu aja. Nggak usah pendahuluan, nggak usah apa. Gurunya sudah profesional, nggak usah macam-macam. Saya coba lagi dengan mencoba menginput RPP yang 1 lembar itu. Gimana Bu, yang keras? Yang keras? Ya, maksud saya mungkin nanti saya mencoba lagi untuk menginput RPP ini, kan sebentar lagi ini kan sudah tahun pelajaran baru. Mungkin saya bisa mencoba kembali pakai e-learning kan RPP yang 1 lembar itu Bapak. Oke, siap Bu. Baguslah. Oke. Terima kasih Bapak. Baik, sudah tahu Bu ya, tapi caranya copy paste sudah tahu ya? Iya, sudah. Oke. Baik, terima kasih Bu Mary, luar biasa. Kita punya waktu 10 menit lagi nih Pak Suliat, masih diberi kesempatan? Silakan Pak, silakan.
Oke, silakan Ibu Bapak yang lain mungkin ada yang mau bertanya langsung atau mau mendiskusikan langsung atau mungkin mau memberikan saran dan usulan kepada Pak Suliat sebagai tim pengembang learning madrasah ini. Mangga, sok. Ya, saya bisa bertanya Bapak? Oke, silakan Ibu Iran dari mana? Ibu Kenalkan, nama saya Indira Berdansari dari Man Insan Cendekia Sorong, Pak, di Papua Barat. Luar biasa dari Papua, Man Insan Cendekia. Mangga Ibu, sok silakan. Iya Bapak, mohon maaf, saya mau bertanya mengenai di e-learning ini ya Pak Suliat ya. Iya, Saya mau menanyakan Pak, apa di e-learning ini menyediakan Google Form? Ya, karena kan selama COVID pandemik ini saya menggunakan untuk pembagian kuesioner menggunakan Google Drive, Pak. Nah, apakah di e-learning ini ada fasilitas seperti di Google Form? Oh ya, jadi maksud Pak Ibu Ira, apakah di e-learning ini ada fasilitas seperti Google Form untuk hal-hal yang berkaitan dengan kuesioner mungkin itu begitu ya Bu ya? Iya Pak. Ya karena BK kan biasanya menggunakan kuesioner untuk mengukur atau mengevaluasi siswa begitu Pak Surya. Sementara ini belum ada Bu, sementara ini belum ada. Ya mungkin nanti kalau memungkinkan nanti saya sampaikan kepada teman-teman mungkin akan ada pengembangan ke arah bagaimana dengan kuesioner. Cuma kalau misalnya Ibu menggunakan ini kuesioner seperti itu, yang ada memang di sini Bapak Ibu ada kuis. Kalau kuis itu ada. Cuma kalau kuis itu kan bagaimana memanfaatkan kuesioner kita ubah menjadi kuis. Nah, kuis jadi kuesioner mungkin kalau mau bisa, ya mungkin diupayakan begitu. Tapi kalau yang terkait dengan data-data yang mau dimasukkan kepada anak-anak, tidak bisa Bu. Karena data anak itu sudah ada inputnya tersendiri. Ya. Data anak itu ada inputnya tersendiri. Kalau memang mau berupa, kalau memang datanya mau difoto aja. Jadi Bapak Ibu bisa membagikan, misalnya kuesioner itu berupa file yang dibagikan di bahan ajar. Jadi Bapak Ibu nanti membagikan filenya di bahan ajar, anak-anak suruh ngisi dan kemudian suruh foto. Itu bisa diupload. Nah, cuma cara merintahnya, nah ini yang penting Bu, cara merintahnya. Jadi kuis itu atau kuesioner itu diberikan kepada anak-anak, kemudian suruh diisi, ya, dicetak atau diisi, kemudian dikirim ke Ibu. Nah, caranya Ibu harus membuat penugasan. Di mana ini? Kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau ada penugasan, seperti kita buat penilaian pengetahuan yang menggunakan penugasan, ya, itu nanti anak-anak akan diminta upload. Jadi anak-anak bisa upload ke situ. Bisa upload dan Ibu bisa melihat hasil kuesioner dari anak-anak untuk direkap. Sementara ini begitu. Kalau dari seperti Google Form kita belum ada. Ya, mungkin untuk hal-hal yang memang lebih gampang ke Google Form, ya silakan Bapak Ibu menggunakan itu. Itu Bu ya. Jadi kalau memang mau menggunakan ini, Ibu filenya dibagi lewat bahan ajar. Setelah bahan ajar, Bapak Ibu buat penugasan. Anak-anak nanti ketika masuk setelah login, dia akan klik tugasnya, dia lihat tugasnya apa, nanti dibuka, diisi, di store. Bapak Ibu bisa menerima storannya berupa foto-foto atau file yang dikirim ke Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Berarti di situ di e-learning itu tidak terkoneksi secara online ya Pak? Mungkin gini, kalau yang ada di Google Form, di Drive, itu kan kita membagi kuesioner, anak langsung isi. Nah, kita bisa melihat tanggapan dari anak-anak, oh sudah sekian anak yang sudah menanggap. Nah, kita bisa lihat tanggapan dia itu seperti apa. Kalau yang di e-learning berarti nggak bisa ya Pak, itu berupa wujud foto dan hasil anak-anak ya Pak?
Kalau Google Form biasanya kan hanya isian data Bu ya, yang diminta ke anak-anak. Yang di Google Drive itu kan saya sempat beberapa kali kami diminta oleh pimpinan untuk membuat kuesioner. Jadi karena saya bingung di e-learning bagaimana cara membagikan kuesioner terhadap anak-anak, makanya saya menggunakan fasilitas lain yaitu di Google Drive. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, Google Drive itu sendiri adalah sebuah tempat penyimpanan ya, secara virtual. Nah, cuma dari Google Drive itu kita bisa kembangkan untuk manfaatkan untuk fasilitas pengambilan data. Misalnya kita membuat Google Spreadsheet untuk data-data yang berkaitan dengan angka dan sebagainya. Kita membuat Google Form, kita buat untuk kuis, untuk ujian, untuk macam-macam begitu. Nah, maunya Ibu mau minta data apa ke anak-anak itu yang berkaitan dengan BK. Dan kalau yang saya lihat di Google Drive itu toh Pak, kuesioner kita itu sudah kelihatan berapa persen anak yang keras. Halo? Ya, agak dekatkan kan, mic-nya dekatkan. Ya, maaf. Jadi begini Pak, yang kalau di Google Drive itu kan kita sudah kelihatan ya berapa persen anak memilih, misalkan jawaban iya atau tidak itu sudah kelihatan berapa persennya. Gitu. Itu ujian atau gimana Bu? Itu kuesioner Pak. Kuesioner ya, kuesioner. Iya. Iya Bu, memang ini belum ada ini fasilitas untuk seperti itu, untuk kuesioner. Makanya misalnya kalau memang mau kita ngakali ya sementara ini yang ada fasilitas ini, mungkin nanti bisa dikembangkan itu untuk itu. Mungkin nanti sebuah usulan Bu ya, nanti bisa untuk BK karena butuh kuesioner nanti di aplikasi ini kita tambahkan untuk aplikasi yang bersifat permintaan kuesioner. Ya, mungkin begitu Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Masih ada Bapak Ibu semua? Atau cukup? Halo Bapak Ibu semua, sudah cukupkah? Materi kita hari ini cukup ya. Langsung praktek kayaknya ini Pak. Harus langsung praktek ya, nanti Pak Suryat akan membimbing kita nanti praktek. Kan dapat WA di grup itu teman-teman langsung buka e-learning dan ada yang tanya bolehkah nge-share minta nomor WA-nya Pak Suryat kayak gitu. Wah, oke. Nanti Pak Suryat harus siap-siap membimbing peserta nih selama 5 hari ke depan. Assalamualaikum. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ya ini. Oh, ya Bu Hikmah. Ya silakan Bu Hikmah dari mana? Bisa menambahkan saja Pak. Mangga, siapa yang mau bertanya? Bukan bertanya, hanya saja menambahkan. Oh iya, silakan menambahkan Ibu Hikmah, Mangga. Tadi Pak, pertanyaan dari Nadine Samsudia. Nah, sebenarnya walaupun memang mungkin ada yang lebih nyaman menggunakan Google Form karena memang sudah ada ketentuan-ketentuan jumlah dari anak-anak itu diagramnya sudah ada juga gitu ya. Tapi bisa ya Pak, maksudnya tetap kita menggunakan e-learning madrasah sekolah masing-masing agar terlihat aktif. Jadinya seperti tadi yang dicontohkan di YouTube. Kita membuat di Google Form, lalu kita men-share link tersebut di e-learning gitu. Bisa ya Pak ya kira-kira ya. Jadi agar terlihat aktif aja e-learning dari guru BK. Sama seperti yang di YouTube tadi. Yang di YouTube kan tadi cukup meng-copy linknya saja tanpa harus mendownload videonya di Ya Bu, bisa dicoba Bu, bisa dicoba. Nah, jadi mungkin masih menggunakan buat, tapi biar terlihat lebih aktif aja gitu Ya tinggal kreativitas guru BK aja yang kita lihat ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang guru BK-nya membutuhkan data seperti untuk asesmen dan sebagainya, tinggal menaruh linknya saja di e-learning nanti disampaikan ke siswa sehingga nanti siswa bisa mengklik langsung linknya itu dan bisa langsung dihubung ke Google Form-nya begitu ya mungkin. Jadi kalau sistem seperti itu bisa juga langsung ketika
di kelas ya bisa menggunakan timeline-nya. Jadi Bapak Ibu guru ya misalnya masuk ke kelasnya, kemudian mau share, tolong anak-anak isi ini untuk kelas ini begitu. Itu linknya langsung dari Google Drive ya, atau mungkin Google Spreadsheet-nya itu bisa. Karena itu link itu bebas dan nanti gurunya tinggal buka dari link itu bisa. Nah ini mungkin sebagai pengganti informasi yang WA gitu kan. Kalau WA kita kasih link ke situ. Nah kalau sekarang WA-nya dikurangi, kita kasih aplikasi e-learning ini yang mewakili WA-nya. Baik. Terima kasih Pak Suliat, Bu Hikmah Dia atas mau Pak. tambahannya. Baik, Pak Suliat, bisa kita waktunya sampai jam 3 nih. Saya sudah diperingatkan oleh panitia. Tapi sebelum ditutup nih, Pak Suliat mungkin ada closing statement sebelum ditutup. Ya. Aplikasi e-learning ini memang kita kembangkan sebagai madrasah virtual, ya, di mana komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan itu bisa berinteraksi di sini dan sekaligus bisa melaksanakan tugasnya di sini. Sehingga e-learning ini adalah aplikasi yang paling cocok untuk madrasah, karena yang jelas yang membuat adalah dari madrasah dan untuk madrasah. Sehingga selaku kita semua selalu tetap berpikir bahwa yang namanya aplikasi itu tergantung juga dari pemakainya, usernya. Semakin kreatif orang itu, maka aplikasi itu akan membawa banyak manfaat untuk kita. Tapi semakin kita tidak kreatif ya, sedikit itu juga manfaat yang kita terima. Untuk itu, semoga dengan adanya aplikasi e-learning ini membawa manfaat yang besar untuk kita semua dan memudahkan pekerjaan untuk kita semua, sekaligus menjadikan semakin banyak pekerjaan, semakin banyak manfaat, menjadikan semakin banyak ladang pahala yang kita buat. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.